Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini bisa melaksanakan presentasi melalui virtual, dan yang terhormat kepada dosen Bapak Rusmanto yang telah membimbing mahasiswa dari pertama masuk kuliah, yang telah memberikan tugas orangnya HRM. Ini laporan-laporan yang telah dikumpulkan dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir. Di sini saya mau perkenalkan diri. Nama saya Ali Surya. Saya dari SI Sistem Informasi. Dan selanjutnya, ini laporan yang telah saya buat, implementasi sistem informasi manajemen SDM menggunakan orang HRM pada PT Pemasaran Kreatif. Pengolahan sumber daya manusia perusahaan kreatif dibagi menjadi 3. Yang pertama, latar belakang. Yang kedua, batasan masalah. Dan yang ketiga, tujuan. Oke, teruskan yang pertama, latar belakang. Nah, dibagi menjadi 3. Dikelola secara manual dan pegawai membutuhkan sistem informasi SDM, pemanfaatan sistem informasi open source. Dikelola secara manual, contohnya seperti mengumpulkan data dengan tertulis tangan. Dan pegawai membutuhkan sistem informasi SDM. Sistem di PT Kreatif, dia membutuhkan sebuah sistem informasi untuk mempermudah pendataan dan pemasaran sistem informasi. Pemasaran orangnya HRM ini yang bersifat gratis. Dan batasan masalah menyesuaikan fitur-fitur orangnya HRM. Dan selanjutnya, mengelola SDM yang memulai ke sistem informasi orangnya HRM. Oke, di sini batasan masalah. Batasan masalah mengharuskan fitur orang HRM harus menerima yang telah disediakan oleh aplikasi orangnya HRM. Dan mengelola SDM, perusahaan kreatif ini mau beralih ke sistem informasi dalam pengelolaan manajemen manajerialnya. Untuk tujuan, pengelolaan SDM secara kompetensial, dan pengelolaan ini dilakukan untuk mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang aplikasi sistem informasi SDM berlisensi bebas biaya, lisensi gratis, dan kode terbuka orang HRM. Bagaimana pengimplementasiannya di PT Kreatif? Untuk tujuan pengelolaan SDM tidak lagi menggunakan pencatatan manual karena sudah masuk sistem, jadi sudah disediakan oleh fitur-fitur, tidak manual lagi. Tujuan SDM dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, organisasional, fungsional, sosial, dan personal. Untuk organisasional,
Tujuan organisasi ini ditunjukkan untuk mendapat mengenali keberadaan manajemen sumber daya manusia MSDM dalam memberikan kontribusi pada pencapaian efektivitas organisasi. Walaupun secara formal, suatu departemen sumber daya manusia diciptakan untuk membantu para manajer. Namun, demikian para manajer tetap bertanggung jawab terhadap kinerja karyawan. Dan fungsional. Fungsional ditunjukkan untuk mempertahankan kontribusi departemen pada tingkat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Sumber daya manusia menjadi tidak berharga jika manajemen sumber daya manusia memiliki kriteria yang lebih rendah dari tingkat kebutuhan organisasi. Dan sosial dan personal. Untuk tujuan sosial, ditunjukkan untuk secara etis dan sosial merespon terhadap kebutuhan dan tantangan masyarakat melalui tindakan meminimasi dampak negatif terhadap organisasi. Kegagalan organisasi dalam menggunakan sumber daya bagi keuntungan masyarakat dapat menyebabkan hambatan. Dan tujuan personal ditunjukkan untuk membantu karyawan dalam pencapaian tujuannya. Minimal di tujuan-tujuan yang dapat mempertinggi kontribusi individual terhadap organisasi. Tujuan personal karyawan harus dipertimbangkan. Jika penawaran harus dipertahankan, dipensiunkan, atau dimotivasinya. Jika tujuan personal tidak dipertimbangkan, kinerja dan kepuasan karyawan dapat menurun dan karyawan dapat meninggalkan organisasi. Itu pengertian personal. Dan aplikasi orangnya HRM dibagi menjadi 3: berlisensi open source, manajemen HRMS, dan HRIS. Diakses oleh semua karyawan. Aplikasi orangnya HRM ini sangat berguna bagi perusahaan karena fitur-fiturnya dapat bantu seorang HRD di suatu perusahaan. Perusahaan agar manajemen SDM menjadi lebih efektif dan juga dapat mengurangi cost atau pengeluaran perusahaan, seperti untuk pencapaian SDM dan mengurangi penggunaan kertas yang tidak perlu untuk effort. Juga orangnya HRM sudah berlisensi GNU dan open source. Alur proses implementasi install orang HRM dan entry data administrator, memasukkan data karyawan, entry data struktur dan organisasi, menulis lowongan kerja dan entry data. Untuk proses penginstalan aplikasi orangnya HRM, download terlebih dahulu orangnya HRM versi terbaru, dan jika belum ada SAM, sebaiknya download dulu. Jika sudah ada, maka langsung saja SAM-nya dinyalakan. Setelah itu, install orang HRM yang telah di-download. Jika sudah, maka muncul seperti tampilan Bitnami orang HRM start. Kemudian klik tombol next. Dan setelah itu akan muncul gambar seperti kemudian klik next untuk langkah berikutnya.
Untuk penginstalan aplikasi HRM ini, kita tinggal next aja. Banyak sekali ketika terjadi kegagalan, jangan putus asa. Karena kalau misalkan pertama baru menginstal aplikasi orang HRM, itu banyak kegagalan yang dihadapi, termasuk saya sendiri. Sudah hampir lima kali menginstal orang HRM. Tapi alhamdulillah sampai sekarang alhamdulillah bisa dijalankan dan bisa mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen dari pertama sampai akhir. Masih banyak penjelasan ke bawahnya. Setelah aplikasi itu bisa diinstal, maka mahasiswa itu bisa mengerjakan tugas dengan membuka orang HRM-nya tuh dan memasukkan nama, bisa nama temen, bisa nama sendiri, bisa pokoknya bebas dah untuk nama itu. Yang pertamanya tuh login sebagai administrator. Usaha pertama yang dibuat ketika install orang HRM. Nah, ketika di sini lupa untuk login karena pas installnya tuh ada sih kebanyakan ya terjadi juga lupa ketika memasukkan kata sandi. Nah, masuk komodo tim untuk memasukkan satu data pegawai yang harus bertugas sebagai administrator 2. Nah, akses role pegawai sebagai admin, buka SS, employer, self service, admin, user manajemen, dan user. Dari user sekarang kemudian login dengan user baru. Logout dari user sekarang, kemudian dengan user baru masuk login per user baru. Jadi entry data organisasi struktur di orang HRM, nama perusahaannya itu PT Pemasaran Kreatif, struktur organisasi, satu direktur mempunyai 2 divisi dan masing-masing divisi mempunyai 2 bagian. Dan ini proses rekrutmen, pengembangan SDM, tim sheet, pelatihan dan laporan, sistem kompensasi dan pengajian, sistem cuti dan pemberhentian pegawai, dan penilaian kinerja SDM. Untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis interpretasi, aplikasi orang HRM sangat membantu dalam pengelolaan sumber daya manusia pada PT Pemasaran Kreatif. Manajemen perusahaan dapat menggunakan aplikasi ini untuk meningkatkan kinerja karyawan yang pada akhirnya juga meningkatkan mutu perusahaan melalui modul-modul yang admin, yang ada modul admin, modul tim, modul ES, modul dan modul-modul lainnya. Mungkin cukup sekian presentasi malam ini. Mohon maaf jika banyak kesalahan, karena itu datangnya dari saya pribadi, dan kalau ada benarnya pun itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu untuk presentasi orangnya HRM, alhamdulillah telah selesai dilaksanakan. Terima kasih banyak kepada Pak Rusmanto yang telah membimbing semua mahasiswa sehingga menjadi tahu bagaimana cara mengimplementasikan aplikasi orang HRM. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang telah
membantu saudara-saudaranya yang asalnya tidak bisa menjadi tahu untuk mengoperasikannya. Walaupun dengan kita belajar seperti ini, seperti online kayak gini, tetapi kita jangan patah semangat, kita harus semangat terus. Kata Bu dosen juga, gunakan waktu sebaik mungkin, walaupun pelajaran ini masih virtual. Ya mau gimana lagi, kita sebagai mahasiswa yang menerima kendala yang telah disediakan, bukan disediakan sih sebenarnya, ya emang mungkin udah takdirnya seperti ini. Mungkin ini tantangan buat semua mahasiswa ya, pokoknya buat belajar semua tantangan juga. Ya alhamdulillah, asalnya banyak, sedikit demi sedikit ya alhamdulillah. Sekarang alhamdulillah udah melaksanakan UAS lagi. Selamat dadah semester 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.